Beda cara menyajikan dari yang biasa saja. Jadi misalnya kalau ada lembaga menyajikan hasil surveinya ya, di luar hobi ya, saya nggak paham kalau yang hobi itu saya nggak paham. Sedang saya pelajari bagaimana orang bisa hobi menyampaikan hasil survei. Itu lagi saya pelajari, saya mohon maaf, ilmu saya belum sampai ke sana. Tapi kalau menyajikan seperti biasa, maka dia akan menyajikan ini datanya dan segala macam. Nah yang agak aneh juga di Indonesia tuh, ada yang menyampaikannya dengan penuh perasaan. Saudara, di hasil melihat tren yang meningkat dari minggu ke minggu. Belum pernah loh saya lihat lembaga survei menyajikan presentasi dengan penuh perasaan. Jadi kalau Anda lihat trennya meningkat sekali dari angka begini sampai begini sampai begini. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Sebetulnya di asosiasi lembaga survei yang ada di Indonesia maupun di dunia berlaku 3 prinsip itu loh. Prinsip yang pertama harus menyebutkan sedang bekerja sama, ya, atau dibayar oleh siapa. Itu disebutkan. Yang kedua, kalau Anda publikasikan raw materialnya, raw datanya itu karena Anda publikasikan itu suatu saat bisa diminta untuk dilihatkan. Sama yang ketiga bahkan pajaknya. Pajak, ya. Karena itu saya nggak tahu ya, saya sudah mulai nggak mengajar komunikasi politik, wadilah ya. Saya suka membayangkan apakah membuat survei, ini karena minggu tenang, jadi kayaknya harus tenang. Apakah membuat survei lalu mengumumkan itu adalah hobi? Itu saya lagi nanya-nanya. Apakah orang bikin survei lalu tiap 2 minggu sekali atau lebih gitu ya, tapi rutin mengumumkannya itu hobi nggak ya gitu? Ya kan, karena yang pertama dibayar sendiri, nggak diumumkan sedang bekerja sama dengan siapa, lalu dengan gembira terus-menerus menyampaikannya gitu ya. Nah, untuk gampangnya dalam komunikasi politik itu ada 4 macam lembaga survei. Yang pertama, tapi di pelajaran dalam kelas supaya tidak panjang seperti film yang lagi ngetop itu, saya potong pendek saja. Yaitu yang pertama itu lembaga publik yang bikin survei dan memang endorsementnya sudah banyak. Jadi orang tuh naruh uang terus di dia karena dia dipercaya. Nah supaya gampang, langsung ya. Kalau yang sedang nggak merekam, coba buka pewresearch.org. Pew itu PEW. Nah, seperti ini. pewresearch.org. Coba buka. Gitu ya. Ini di Amerika lembaga publik yang melakukan riset termasuk elections dan lain-lain itu karena dia memang endorsementnya sudah banyak. Jadi orang terus-menerus percaya, makin naruh uang lagi buat ke depan selanjutnya. Itu Pew Research Center. Coba pewresearch.org. Lalu ada yang sangat komersial. Dia bikin sendiri, ya. Anda tinggal beli 1 item boleh, langganan bulanan boleh, langganan tahunan boleh. Contohnya Rasmussen Report. Cari lagi. rasmussenreports.com. Jadi ini tinggal langganan nih, bisa langganan. Mau tahu tentang approval rate saja, atau mau tahu tentang survei ekonomi saja gitu ya. Itu bisa. Oke. Jenis yang kedua ya, komersial. Kalau yang Pew Research Center tadi gratis semua. Kalau yang ini komersial semua. Supaya langsung nih ada bukti. Lalu yang ketiga, nah misalnya ini kerjasama antara universitas dan media. University of Southern California kerjasama dengan LA Times. Namanya USC Don't-Sif. Ini juga ada. Anda bisa buka USC Don't-Sif dalam namanya Pusat Studi Understanding America Study. Nah di situ ada semua dari tahun ke tahun. Nah jadi tadi 3 ya. Yang pertama lembaga publik yang betul-betul membuat hasil surveinya gratis. Yang kedua Rasmussen itu adalah mewakili yang komersial. Dia melakukan riset apa saja, silakan beli, silakan ambil satu-satu. Dan yang ketiga, itu kerjasama dari universitas dengan misalnya media. Ya, ada kan beberapa media yang bikin ya, Litbang ini, Litbang itu, misalnya bikin juga. Nah, di luar itu semua,
konsultan. Dan umumnya mereka menyebutkan, kami sedang jadi konsultan buat ini. Gitu. Bukan aib untuk menyebutkan sedang menjadi konsultan siapa. Nanti yang akan dilihat itu track recordnya. Nah, yang paling menarik juga karena ini minggu tenang, jadi disajikan dengan cara-cara yang tenang dan senang. Beda cara menyajikan dari yang biasa saja. Jadi misalnya kalau ada lembaga menyajikan hasil surveinya ya, di luar hobi ya, saya nggak paham kalau yang hobi itu saya nggak paham. Sedang saya pelajari bagaimana orang bisa hobi menyampaikan hasil survei. Itu lagi saya pelajari, saya mohon maaf, ilmu saya belum sampai ke sana. Tapi kalau menyajikan seperti biasa, maka dia akan menyajikan ini datanya dan segala macam. Nah yang agak aneh juga di Indonesia tuh, ada yang menyampaikannya dengan penuh perasaan. Saudara, di hasil melihatkan tren yang meningkat dari minggu ke minggu. Belum pernah loh saya lihat lembaga survei menyajikan presentasi dengan penuh perasaan. Jadi kalau Anda lihat trennya meningkat sekali dari angka begini sampai begini sampai begini. Ini agak anomali bagi saya. Nah di situ barangkali anomali. Kan survei itu sajian biasa kan? Yang ini segini, yang ini segini, yang ini segini. Demikianlah hasil kami gitu ya untuk menjadi pertimbangan bagi Bapak dan Ibu. Tapi kalau ada sampai dengan penuh perasaan, ini menunjukkan tren yang meningkat setiap 2 minggu. Dan dengan demikian akan mengarah pada satu putaran misalnya gitu ya. Ini luar biasa, perasaannya mendalam. Dan anomali, saya jarang lihat gitu di luar negeri, jarang saya lihat pelaporan survei yang seperti ini. Itu satu. Nanti sebelum nyambung ke bagian yang lain ya, yang Bapak dan Ibu. Tentu paling gampang menjawabnya adalah, ya bisa 1 dan bisa 2 putaran, gitu ya. Itu yang paling gampang jawabnya. Kalau ditanya Effendi Ghazali, saya bilang bisa 1, bisa 2 putaran. Itu paling benar. Jawaban mungkin itu yang paling benar, Prof. Kalau ditanya, mungkin. Tidak mungkin pun mungkin kan? Ya, tidak mungkin pun mungkin. Jadi, yang. Tapi ambillah salah satu contoh yang menarik ya. Salah satunya saya ambil, nanti Bapak dan Ibu lihat sendiri. Saya kebetulan, saya hadir di 2 kampanye akbar terakhir. Satu di JIS, waktu ada 01 itu. Terus saya lari-lari berusaha ke bandara, sampai di 03 di Simpang 5. Ada teman saya yang lain yang lihat 02. 02 luar biasa lah, udah tahu ya. Itu megah sekali semua yang lain. Nah, dari 01 dan 03 itu saya ingin membuktikan kurang lebih begini. Ada dialog langsung di sebuah stasiun televisi dengan salah satu teman yang hasil surveinya mengatakan begini. 51,7, kan nggak boleh nih ya, kita cuma hanya boleh bilang, buat 1 kandidat. Tetapi 2 kandidat lain, saya lihat dari hasil surveinya, kalau digabungkan, angkanya 48,3. Dengan kurang lebih yang belum membuat keputusan, mungkin sekitar 41. 51,7 tambah 48,3 itu berarti sekitar, berapa sisanya? 4,5 atau 5,5 sisanya? 5,5% sisanya, oke ya. Nah, saya mengatakan pada waktu itu, kalau saja ada pergeseran 1,71, pelan-pelan ini ya, pelan-pelan. Yang 1 sudah 51,7, Bapak dan Ibu yang ada di rumah ini. Kemudian 2 yang lain kalau digabungkan 48,3, maka saya mengatakan, kalau saja ada pergeseran 1,71, ingat ya, maka akibatnya bisa tidak terjadi yang disebut sebagai 1 putaran. Gitu ya. Lalu yang melakukan survei bilang sama saya, tapi kan Anda harus ingat bahwa yang 51,8 itu ada batas atas dan ada batas bawah, yaitu 2,9%. Saya kan dengan sangat tenang jawab. Saya ini kan karena harus minggu tenang dan tenang, saya jawabnya tenang-tenang. Yang 48,3 kan juga ada batas atas dan batas bawahnya dong. Masa Anda cuma mendekatkan batas, ini pelan-pelan loh, statistik loh, ini statistik loh. Ya. Bukan cuma bukan reasoning with statistik, juga bisa juga how to lie with statistik. Kalau begitu ya, saya cuma mengasih tahu bahwa
Kalau Anda menekankan yang 51,7 ini ke batas atas dan batas bawah, saya dengan pelan-pelan juga bilang bahwa yang 48,3 ini yang cuma butuh 1,71 itu kan ada batas atas dan batas bawahnya juga. Dari selisih margin of error 2,9. Ini udah nggak mulai nggak enak nih karena mulai nggak nangkep ya. Nangkap ya Bapak dan Ibu. Saya kasih angka-angka yang sederhana loh. Enggak sepanjang film itulah kurang lebih begitu ya. Baik. Nah, pada bagian lain menyambung ke Bapak dan Ibu yang lain ini nanti saya mau bilang begini. Tapi jujur saya melihat ya, ini kalimat yang penting saya sampaikan dengan baik. Sebelum adanya keputusan MK itu, Badela ya, saya kok melihat ada satu tim yang memang sangat kuat di situ. Bahkan memang hampir sangat mungkin mereka bisa satu putaran waktu itu. Timnya berisi orang-orang hebat lah. Anda tahu ada orang yang jarang tampil di depan publik, namanya Mas Oni. Dia nggak tampil loh di depan publik, tapi pemikir yang kadang-kadang setengah tampil di depan publik, Bang Dasko misalnya, setengah tampil di depan publik. Yang tampil kan biasanya Andre Rosadi, kemudian Habibur Rahman dan lain-lain. Solid sekali. Sebelum Mbak Puan teriak solid kali ya, ini sudah solid lebih dulu ini. Dan sebelum ada putusan MK tuh, kalau berbicara satu putaran itu hampir masuk akal bagi saya. Pemikir yang mungkin nggak ada di tim-tim lain. Nah sesudah MK bisa lain akibatnya. Nah saya mau tutup supaya nanti ada diskusi ya. Kan kemudian muncul diskusi yang agak panjang. Apakah Pak Jokowi itu kampanye apa bukan gitu ya? Ya kan, berpihak atau enggak gitu. Prof orang itu suka salah atau cuma memandang sisi berpihak ke presiden, ke pemilu presiden atau ke kandidat presidennya saja. Padahal kalau komunikasi politik sederhana. Dia sedang kampanye apa enggak? Kampanye. Pada waktu itu sebelum hari tenang ini. Kemana? Kalau dukung partai PSI itu kampanye apa bukan? Artinya, kan banyak kan makan siang yang lain tuh. Dengan Menteri Perdagangan, Pertahanan, dengan Menteri apalagi gitu. Kalau makan bakso itu dianggap koordinasi antara Presiden dengan Menteri Pertahanan, maka di meja-meja lainnya di tempat makan bakso itu harusnya yang ada adalah stafnya Presiden dan staf Menteri Pertahanan. Bukan teman-teman kita, para seleb atau YouTuber yang sangat terhormat, yang luar biasa itu, ya, yang diidentikan agak akrab dengan pasangan tertentu gitu. Sederhana kok. Komunikasi politik melihatnya sesederhana gitu. Nah saya kasih hal-hal yang menggembirakan saja kan, yang tenang-tenang saja di hari-hari tenang dan hari senang ini. Yaitu yang pertama tadi saya katakan, 4 jenis lembaga itu kita tadi sudah buka sama-sama, ya, pewresearch.org, Rasmussen Report, kemudian USC dan LA Times, selebihnya konsultan dan nggak ada masalah untuk menyebutkan konsultan. Menyajikannya ke publik harusnya biasa-biasa saja, nggak usah pakai dramatisasi yang berlebihan. Sama, apakah kemudian presiden berkampanye? Kalau menurut saya iya, ini sudah minggu tenang ya, udah nggak ada lagi. Setidaknya yang agak lebih jelas itu ketika Pak Jokowi mengatakan PSI menang, pasti menang. Itu kampanye, gak usah lagi nanya-nanya presiden tidak akan berkampanye, itu kampanye. Kok Anda nggak lihat itu? Anda cuma lihat yang pilpres, yang itu menang, pasti menang. Itu kampanye. Kok Anda cuma lihatnya ini pilpres, itu udah kampanye di komunikasi politik. Sama memang segala sesuatunya berubah sejak 16 Oktober, sejak putusan MK. Kalau sebelumnya saya lihat ini tim solid sekali ya. Untuk mereka yang mengatakan satu putaran, saya tahu tim ini solid dan punya pemikir-pemikir yang strategis. Kalau sekarang tentunya saya tidak boleh bicara apapun karena ini sedang hari dan minggu tenang. Kurang lebih begitu dari pengantar awal komunikasi politik. Saya yakin kaptennya yang di tengah tetap. Ini kalau main bola saya kasih tahu kepada Bapak dan Ibu ya, di antara kami Iluniwi, mungkin ada yang nonton juga, kaptennya dia. Saya cuma kiri luar, kurang lebih gitu. Jadi memang Julius Ibrani. Terima kasih Habibah. Yuk.